Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami saudara ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi berkat rahmat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-310 yang kali ini akan mengangkat judul yang relate dengan zaman sekarang ya. Toxic relationship. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam perenungan kami akan firman-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya nggak mengerti apa makna yang paling menggambarkan istilah toxic relationship ya. Karena saya bukan pada era di mana saya memahami istilah toxic relationship ini dengan gamblang ya. Saya pribadi mengaitkan toxic relationship ini dengan hubungan yang ya toksik ya, beracun, yang menyakitkan entah bagi suami atau juga bagi istri. Dan sekali lagi renungan ini berangkat dari keresahan. Setelah saya menonton sebuah tayangan infotainment atau lebih tepatnya ini disebarkan melalui sosial media ya, lewat Instagram. Saya melihat ada berita tentang seorang suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dia menganiaya istrinya dengan kejam. Istrinya adalah seorang atlet anggar ya, kalau tidak salah nih ya. Ketika saya melihat itu, waduh, saya pribadi begitu ngeri ngelihatnya saudaraku. Karena ini gak tanggung-tanggung loh, pukulan demi pukulan bertubi-tubi, menghantam istrinya, sampai-sampai anaknya yang masih bayi itu juga kena tendangan dari suami yang begitu kejam menganiaya istrinya. Ya, apapun itu saya tidak membenarkan. Kekerasan dalam rumah tangga itu sesuatu yang toksik bagi saya. Seharusnya tidak perlu sampai bermain tangan seperti itu atau melakukan kekerasan yang mengarah kepada penganiayaan. Takutnya nanti endingnya kita gelap mata. Tahu-tahu tangan kita sudah berdarah-darah dan istri kita udah mati. Bahkan anak kita udah mati. Nanti nyalahin setan dengan berkata, mungkin di rumah ini ada roh yang membuat saya tidak sadarkan diri. Seperti film apa di zaman dulu ya, tahun 70-an ada film horor ya, tentang rumah angker yang katanya merasuki seorang bapak lalu dia membantai sekeluarganya. Ya, entah itu benar atau dilebih-lebihkan, saya lebih suka berpikir bahwa ada kelainan jiwa dan gelap mata. Kata orang itu ya gelap mata. Ketika dia emosi, dia mengeluarkan sisi di mana emosinya yang memegang kendali dan ia menganiaya orang tanpa ada rem pengendalian atau penguasaan diri. Wah, saya melihat itu sedih sekali saudaraku. Tapi ada satu fakta juga yang harus kita lihat. Dalam setiap rumah tangga, kalau ada perceraian terjadi, maka yang salah keduanya, bukan cuma salah satunya. Saya meyakini itu. Ada kesalahan baik dari istri, ada kesalahan baik dari suami.
Ya, saya berani mengatakan hal itu karena saya sendiri sudah berumah tangga sudah lebih dari 10 tahun, saudara ya. Walaupun belumlah lama, tetapi ya lumayan lah, saudaraku. Banyak rumah tangga lain yang gak sampai usia 10 tahun sudah berpisah, sudah bercerai. Lebih-lebih generasi milenial akhir, entah kenapa sekali generasi milenial akhir ya, termasuk para Gen Z ini ya, sangat mudah sekali toxic relationship. Apakah karena mereka self-diagnose bahwa mereka tuh mengalami mental health ya, mereka mengalami ketidaksehatan mental health issue. Saya pikir saya juga punya mental health ya. Saya juga lahir dari keluarga broken home, saya punya luka batin, saya tidak memiliki gambaran berumah tangga yang benar. Saya selalu minder dengan figur ayah karena saya jarang mendapat kasih sayang seorang bapak. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Yesus Kristus, hidup saya dipulihkan, saya diajar jadi seorang papa yang baik walaupun masih ada kakunya. Karena saya nggak punya gambaran menjadi papa yang baik itu seperti apa, saudaraku. Nah, ini jadi satu perhatian juga bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, bagi muda-mudi. Didikan firman Tuhan sedari engkau muda itu penting. Saya melihat bahwa nas firman Tuhan yang berkata mendirikan rumah di atas pasir dan mendirikan rumah di atas batu itu sebenarnya nyata dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku ya. Nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau saudara adalah orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan didikan teguran orang tua, dengan mereka yang selalu menghormati orang tuanya dan mendengarkan ajaran didikan dari orang tuanya, itu akan tampak dalam kehidupan mereka ketika waktu berjalan. Mereka yang tidak peduli dengan didikan orang tua dan mereka yang selalu mendengarkan apa yang orang tuanya sampaikan atau didikan orang tuanya itu akan memiliki kehidupan yang berbeda. Simpelnya juga seperti ini. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, yang tidak mau diajar dengan firman Tuhan, yang ketika zamannya masih youth, muda-mudi, tidak pernah mau ikut ibadah youth, tidak pernah mau dididik dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan menjadi generasi yang liar, yang tidak punya nilai, tidak punya kebenaran, tidak punya acuan, tidak punya rambu-rambu dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi ialah mereka hidup sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, dan mereka mendapati pasangan yang sesuka-suka mereka juga. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Menikah tanpa ada standar, tanpa ada acuan, tanpa ada penilaian dari kebenaran firman Tuhan, bahkan tanpa ada persetujuan dari orang tua. Akhirnya ketika menikah, waktu berjalan, tiba-tiba merasa gak cocok. Dan merasa bahwa mungkin dia bukan jodohku. Akhirnya berpisah, bercerai. Kenapa? Sebenarnya sekali lagi kalau dirunut, ternyata mereka meninggalkan hal-hal didikan-didikan itu di awal. Itu adalah konsekuensi daripada orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Ada orang yang ketika masih muda seru-seruan. Ya, orang tuanya ketika mampu menguliahkan dia, ia tidak kuliah dengan sungguh-sungguh. Ia cuma seru-seruan, asik-asikan, main sana sini, gak kuliah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kuliahnya gak selesai. Orang tuanya keburu sudah pensiun, tidak punya lagi dana sebesar yang dulu untuk menyekolahkan. Kuliah gak selesai, hidupnya luntang-lantung. Ya, tidak punya lagi kemewahan seperti dulu. Karena cuma main-main kuliah itu. Karena merasa orang tuanya kaya, orang tuanya mampu, dianya tidak serius. Itulah kebanyakan juga muda-mudi sekarang. Akhirnya karena ketidakseriusan itu, ya hidupnya luntang-lantung. Lalu cara atau pola berpikirnya gimana? Mencari pasangan hidup. Karena ia tidak pernah beribadah, tidak pernah mendengarkan didikan orang tua, tidak pernah ikut ibadah youth. Memilih pasangan pun tidak punya kriteria yang mengacu atau melihat kepada bibit, bebet, dan bobot. Asal jatuh cinta aja, tidak ada pertimbangan dan sebagainya.
tidak ada penilaian tidak ada membawa dalam doa dan sebagainya. Asal aja. Dan akhirnya kemudian yang terjadi apa? Perceraian lagi. Ternyata memilih pasangan yang tidak begitu baik. Penentuan di dalam kita memilih pasangan itu, saudaraku, bukan cuma dorongan jatuh cinta. Saya selalu berdoa dan saya menyadari sampai hari ini, Tuhan tolong sertai tuntun aku supaya aku mendapat pasangan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan pada waktu itu usia saya sudah 33 tahun, saudaraku. Sebenarnya sudah agak terlambat untuk menikah ya, umur ya enggak sih juga terlambat ya, sebenarnya juga enggak bisa didesak-desak juga ya. Tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat ya. Biasanya orang menikah kan idealnya umur 26, 27, 28 seperti itu ya untuk laki-laki ya. Tapi saya 33 tahun, agak terlambat saudaraku ya. Tapi ya tidak terlambat juga sih dalam pandangan mata Tuhan, karena saya pada umur 20-an bahkan sebelum 30 pun saya masih terlalu kekanak-kanakan, masih alay lah. Masih mellow, melankolis begitu. Belum punya kedewasaan. Saudaraku ya. Laki-laki, ya memang kebanyakan laki-laki ini lambat dewasanya, lambat matangnya, kecuali dia ditempa dengan kehidupan yang keras. Ya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarlah dari zona toksik seperti itu dan berikanlah dirimu dididik. Makanya kitab Amsal itu selalu berbicara soal didikan orang tua kepada anak. Jangan engkau mengabaikan didikan, gak cuma dari orang tua, dari tua-tua, dari pendeta, dari kakak rohanimu, dari contoh-contoh yang kau lihat. Saudara ya, jangan abaikan itu. Toxic relationship tidak akan terjadi dalam hidup saudara ketika saudara juga menghargai kehidupanmu. Dan engkau mendedikasikan dirimu untuk kemajuan dirimu. Engkau membenahi karaktermu. Kata orang baik kan ketemu dengan orang baik. Orang setia akan ketemu dengan orang yang setia. Ya, harapannya sih seperti itu, saudara ya. Makanya mari benahi hidup kita, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, khususnya muda-mudi kalau mendengarkan renungan ini. Kalau engkau pacaran, jauhkanlah dirimu dari pacaran yang toksik. Saya sampai ngeri ya hari-hari ini karena teknologi sudah mulai canggih. Kalau pacaran minta pap itu apa sih? Saya juga nggak begitu paham. Ya, ada yang bahkan mengacu kepada video call seks. Ya, ketika pacaran si laki-laki minta, coba buka bajumu. Ya, buka BH-mu, buka bra-mu. Tunjukkan. Kalau kamu cinta aku, tunjukkan. Ya. Padahal tanpa disadari, wanita ini karena bucin, akhirnya dia menuruti. Ya maaf kalau kata-kata saya agak vulgar ya. Saya bilang tadi membuka pakaian, membuka BH, itu fakta. Banyak akhirnya laki-laki yang kurang ajar ini, yang memanfaatkan kebucinan pasangannya. Mereka menyimpan video itu dan mereka menyebarluaskan kepada teman-temannya, dan mereka merasa itu adalah sebuah reward ya, sebuah semacam mendapatkan sebuah piala seperti itu, bahwa mereka berhasil membuat perempuan ini membuka pakaiannya, menunjukkan ya area-area pribadinya. Itu merugikan wanita. Coba renungkan baik-baik. Kemudian juga dalam berpacaran, baru pacaran ada toxic relationship yang terjadi seperti penganiayaan sama pacar. Gak bisa sedikit langsung main tangan ditempeleng. Saya mau bilang kepada anak-anak perempuan, kalau engkau menikmati, mungkin ada luka batin dalam dirimu. Mungkin engkau kangen sama bapakmu yang ketika engkau kecil menempeleng engkau, memukul engkau. Tapi mari, itu adalah tirani atau belenggu dari hal-hal yang kamu kenal. Keluar dari zona itu, jangan di situ. Itu sudah salah sekali. Sudah pacaran kok main tangan, main kekerasan. Masih pacaran maksudnya kok melakukan hal seperti itu. Ya jangan.
Kalau pacarmu minta berhubungan seks sebelum menikah, kalau boleh, walaupun zaman sekarang ini sudah maju, jangan lakukan itu. Engkau menyakiti hati Tuhan dan engkau membukakan jerat bagi dirimu sendiri. Ini saya kasih tahu aja. Itu akan menjadi jerat seumur hidupmu. Akan mengejar engkau. Dosa perzinahan, percabulan itu. Makanya kalau boleh jangan coba-coba. Saudaraku ya, keluar dari dosa itu berat sekali. Itu seperti kayak orang pakai narkoba. Sekali kena itu saudara akan tetap ada dalam lingkaran setan itu. Ya. Lebih-lebih melakukan hubungan seksual sambil direkam, dan cowoknya yang ngerekam. Dan ketika putus, videonya diancam disebar. Ketika pengen putus, kalau kau mutusin aku sebarkan videomu ke sosial media. Itu jahatnya laki-laki. Maka berhati-hati, jangan sampai terjerat dalam hubungan yang toksik. Jangan sampai kau menikah karena ancaman. Ya, beberapa waktu kemarin juga ada kejadian anak salah satu vokalis grup band ternama ya, yang video syurnya tersebar, video pornonya tersebar. Ya, kita nggak bisa bayangkan, saya juga nggak bisa bayangkan sebagai orang tua itu terjadi. Maka sedapat mungkin saya sebagai seorang ayah akan melakukan bagian saya sebagai seorang ayah, berikan cinta kasih dan perhatian. Walaupun mungkin banyak masih kurangnya, tetapi saya berusaha lah. Ya, paling tidak saya mengajarkan dia untuk mengenal Yesus pada akhirnya, memperkenalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari istri-istri, saya tidak membenarkan KDRT yang dilakukan oleh suami, tetapi banyak kali istri-istri juga sudah melakukan offside. Tidak bisa menguasai dirinya dan menggunakan mulutnya yang memicu amarah suaminya. Itu ada kesalahan dari istri juga yang tidak tunduk pada suami, itu ada. Saya tidak membenarkan KDRT ya, tetapi kita harus melihat dari dua sisi ya. Dalam rumah tangga itu kalau misalnya terjadi pertengkaran atau keributan, kedua-duanya melakukan kesalahan. Istri kadangkala tidak tunduk kepada suami, bahkan ia menyerang sisi sensitif dari suami itu, yakni egonya atau harga dirinya yang terlalu tinggi masih. Apalagi kalau pasangan muda ya tidak sanggup mengendalikan ego atau emosinya. Dia bisa meledak-ledak dan melakukan yang namanya gelap mata. Maka istri-istri dalam Tuhan, sebelum kau salah melakukan itu, jangan salah memilih pasangan ya. Jadi kalau engkau sudah punya pasangan hari ini yang tidak seiman, ya tinggalkan saja, saya bilang. Berat soalnya. Kalau sudah tidak seiman, tidak punya dasar kebenaran, tidak punya Tuhan yang sama seperti itu. Walaupun ada lagu yang berkata, ya cara beribadah itu beda tetapi Tuhannya sama, saya tidak setuju ya. Bagi saya ya, Tuhan Allah sejati, Tuhan yang esa ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara sudah dalam hal yang paling mendasar saudara berbeda, ya jangan dipaksa. Karena nanti dalam saudara menjalin rumah tangga, satu hal yang paling mendasar ini, iman di dalam Yesus Kristus, di dalam ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan itu yang akan menjaga rumah tangga saudara dengan baik. Jadi perhatikan ini, istri-istri, sebelum kau menyesal, jangan cuma pilih ganteng tetapi mau kondo kata orang. Ya. Jangan ya ganteng tetapi toksik. Jangan, gak bisa dimakan ganteng itu saudara ya. Saya ya gak ganteng-ganteng amat, tapi ya lumayan saudara ya. Tapi ya saya bersyukur juga bisa memiliki istri yang memberikan support yang tulus. Saya juga tidak salah sih memilih istri saya. Dia adalah adik rohani saya di dalam pelayanan. Ya, sama-sama cinta Tuhan. Ya jelas itu standar yang pokok, yang utama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara mencegah KDRT, mencegah yang namanya toxic relationship? Ya sebelum saudara menikah, pastikan saudara sudah memilih dengan benar pasanganmu di dalam takut dan hormat akan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau mengajar kami. Kami percaya banyak waktu kami belajar lewat kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari toxic relationship Tuhan, di mana kami tidak sanggup menguasai diri, menguasai emosi kami. Kami meledak-ledak dalam amarah, bahkan mungkin menyakiti orang kami kasihi Tuhan. Biarlah kami bisa memanage anger kami, kemarahan kami di dalam terang kebenaran firman-Mu. Supaya kami lebih dahulu mendengarkan apa kata firman Tuhan, istri-istri tunduk pada suamimu, dan suami-suami juga kasihilah istrimu. Ya, Tuhan, kami berdoa supaya rumah tangga Kristen yang ada dalam masa-masa kritis atau di ujung tanduk, di ujung perceraian, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan kembali rumah tangga ini yang sudah lama pisah rumah, pisah ranjang. Kami berdoa supaya mereka digerakkan oleh Tuhan untuk kembali kepada pasangannya. Tidak ada yang lebih baik daripada kembali rujuk bersatu dengan istri masa mudamu, di mana engkau mengingat kembali akan janji-Mu di hadapan Tuhan. Engkau akan setia bersama-sama baik dalam suka maupun dalam duka. Belajarlah untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, karena kami percaya firman Tuhan ya dan amin, ia akan menolong kita jadi rumah tangga yang harmonis, yang rukun di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.